Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali kita bertemu dalam pembelajaran pencemaran lingkungan di kelas 7 semester genap. Nah, sebelum Ibu lanjut ke dalam materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah materi kita pelajari. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Kemudian, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Pernahkah kalian melihat air yang keruh dan bau? Kira-kira apa penyebabnya sehingga air tersebut bau? Kemudian, pernahkah kalian melihat asap yang keluar dari pabrik atau keluar dari kendaraan bermotor atau mobil? Kira-kira apa yang terjadi jika asap yang keluar dari knalpot motor atau mobil tersebut banyak di udara? Ada beberapa pencemaran, diantaranya itu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah pencemaran air. Pengertian dari pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup atau zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun yang menyebabkan air tidak berfungsi sebagaimana dengan fungsinya. Nah, kualitas air yang tercemar dapat ditandai dengan perubahan bau atau rasa maupun warnanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran air, di antaranya yaitu limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat-zat berbahaya sehingga jika dibuang ke saluran air atau sungai akan menyebabkan pencemaran air dan juga merusak atau memusnahkan organisme yang ada dalam ekosistem tersebut. Kemudian faktor penyebab pencemaran air yang lain diantaranya yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik berupa kulit buah atau kulit sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah anorganik misalnya besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas yang susah diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian faktor penyebab pencemaran air yang lain yaitu limbah pertanian. Penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian seperti insektisida dan herbisida dapat menyebabkan pencemaran air. Jadi penggunaan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan sungai, waduk, ataupun danau, sehingga terjadi blooming alga atau ganggang tumbuh subur di atas permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari masuk ke dalam perairan. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup di dalamnya. Adapun dampak dari pencemaran air diantaranya adalah rusaknya ekosistem di perairan, menyebabkan penyakit, air tak layak dikonsumsi, menimbulkan pendangkalan sungai, menyebabkan populasi alga meningkat, atau blooming alga. Nah, ada beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut, mengurangi penggunaan bahan kimia, menghemat air bersih, mengawasi penggunaan pestisida ataupun pupuk, mengolah limbah dengan instalasi pengelolaan air limbah atau disebut dengan IPAL, kemudian pembuatan kolam stabilisasi limbah. Nah, sekarang kita lanjut di pencemaran yang lain yaitu pencemaran udara. Adapun pengertian dari pencemaran udara yaitu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia ataupun
substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan hewan, tumbuhan maupun manusia, serta merusak keindahan alam dan juga kenyamanan hidup. Adapun faktor-faktor penyebab pencemaran udara diantaranya adalah aktivitas alam. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kebakaran hutan juga yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara yang lain yaitu aktivitas manusia. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, diantaranya adalah pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC, dan lain-lain. Asap yang dikeluarkan oleh aktivitas tersebut dapat menurunkan kualitas udara. Ada beberapa dampak pencemaran udara. Yang pertama, bagi kesehatan. Penurunan kualitas udara dapat menyebabkan berbagai ancaman penyakit seperti infeksi saluran napas atau ISPA, asfiksi, emfisema, sehingga menyebabkan akumulasi CO2 dalam darah sehingga dapat menimbulkan penyakit. Kemudian dampak pencemaran bagi tumbuhan yaitu abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi memicu hujan asam yang mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam sehingga dapat mematikan tanaman setempat. Kemudian dampak pencemaran udara yang lain yaitu terjadinya efek rumah kaca. Konsentrasi CO dan CO2 yang tinggi di atmosfer memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 membentuk lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi dapat tertahan di dalam seperti pada rumah kaca. Dampak pencemaran udara yang lain yaitu rusaknya lapisan ozon. CFC adalah senyawa yang sering digunakan dalam produk pendingin seperti AC dan freezer. CFC dapat menyebabkan lapisan ozon berlubang, padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Pemanasan bumi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran tanah. Adapun pengertian dari pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah itu tidak jauh beda dengan pencemaran-pencemaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Penyebabnya diantaranya adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga, limbah industri, ataupun limbah pertanian. Adapun dampak dari pencemaran tanah yaitu yang pertama adalah mengurangi tingkat kesuburan. Jadi tanaman yang tumbuh pada tanah yang tercemar itu akan tidak subur atau kerdil. Kemudian yang kedua memicu pencemaran lain. Otomatis tanah yang tercemar akan menyebabkan air yang ada pada daerah tersebut akan ikut tercemar. Juga akan mengeluarkan gas-gas yang menyebabkan juga pencemaran udara. Kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian menurunkan kualitas hasil pertanian. Jadi tanaman yang kita tanam pada tanah tersebut tidak akan tumbuh dengan subur. Kemudian yang kelima adalah tanah bersifat toksik ataupun beracun. Ada beberapa cara penanggulangan pencemaran tanah. Di antaranya yang pertama adalah teknik menggunakan mikroba atau bioremediasi. Mikroba dikultur atau dikembangkan di dalam laboratorium, barulah dilepaskan ke tanah yang tercemar. Aktivitas enzim mikroba tersebut dapat mengubah struktur bahan pencemar menjadi tidak beracun. Contoh mikroba yang biasa digunakan itu adalah Pseudomonas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pupuk ramah lingkungan. Penggunaan pupuk kimia bisa digantikan dengan pupuk kompos. Penggunaan pupuk kompos memiliki dampak yang jauh lebih baik daripada pupuk
kimia. Kemudian yang ketiga adalah meminimalisir penggunaan plastik. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita dengan materi pencemaran lingkungan pada kelas 7 semester genap. Semoga bermanfaat. Misalkan belum dipahami, bisa diputar ulang videonya dan sampai dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.